Hai, terima kasih telah menonton video ini. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum gerak Newton. Dan sebelum menjelaskan atau lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan diri dan perkenalkan nama saya David Joshua Edward Gerungan. Saya dari kelas 1 CTKJC dengan nomor NIM 220130558. Dan kita lanjut. Seperti kita tahu, tentang hukum gerak Newton dibuat oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1964 sampai 1772 dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica menyatakan 3 hukum tentang gerak benda tersebut. Dan yang pertama, setiap benda akan terus berada pada keadaan dalam diam atau bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan lurus jika tidak dipaksa untuk merubah keadaan geraknya itu oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Itu adalah hukum Newton pertama. Dan yang kedua, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan mengakibatkan terjadinya perubahan momentum. Perubahan momentum tiap satu satuan waktu yang dialami oleh benda tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. Tersebut merupakan bunyi mengenai hukum 2 Newton. Dan jika suatu benda mengerjakan gaya atau aksi pada benda lain, maka benda yang dikenai aksi akan melakukan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan pada gaya aksi. Bunyi dari hukum 3 Newton. Ketika hukum Newton tersebut berlaku dalam geometri ruang yang komutatif, timbul pertanyaan besar, apakah hukum-hukum Newton tersebut masih berlaku dalam geometri ruang dan waktu tak lagi komutatif. Dalam artikel ini akan ditelaah hukum Newton tentang gerak tersebut dalam ruang phase klasik tak komutatif atau lebih dikenal dengan non-komutatif geometri atau NCG. Konsep NCG tidak hanya terbatas pada variabel ruang waktu, tetapi dapat diperluas pada variabel ruang phase klasik sehingga memunculkan gagasan mekanika klasik dalam ruang phase tak komutatif. Juan M. Romero telah menunjukkan bahwa ruang phase klasik memiliki struktur simplektik yang konsisten dengan komutasi dalam mekanika kuantum tak komutatif. Selanjutnya, W.G.F. memperluas kajian Juan M. Romero dengan menambahkan momentum linier sebagai variabel tak komutatif. Dalam tulisan ini akan ditelaah kembali konsep mekanika klasik dalam ruang phase komutatif yang disampaikan sebelumnya oleh Juan M. Romero dan serta W.G.F. dengan menitikberatkan pada hukum Newton tentang gerak. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan pada hukum Newton tersebut. Dan yang pertama, contoh penerapan hukum pada 1 Newton. Contoh penerapan hukum pada 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menarik kertas yang di atasnya terdapat sebuah uang logam, dan dengan sangat cepat uang logam tersebut tidak akan ikut tertarik bersama kertas, melainkan akan berada pada tempatnya semula sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yakni benda yang diam akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja sama dengan nol. Dan yang kedua, contoh penerapan pada hukum 2 Newton. Contoh penerapan hukum 2 Newton ini adalah ketika kita mendorong mobil mainan. Jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula percepatan benda tersebut. Dan yang ketiga, contoh penerapan pada hukum 3 Newton adalah yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu ketika kita memukul atau mendorong dinding. Saat memukul atau mendorong dinding, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan kepada area dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita tarik ke dinding tersebut adalah gaya aksi, sementara kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Dan kesimpulan dari apa yang telah saya temukan tadi, gimana hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan
antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Dan sekian hasil materi yang bisa saya jelaskan mengenai hukum gerak. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang ada dalam video ini. Dan kiranya sekian dan terima kasih.